Silakan Ustadz untuk menempati tempat sudah disediakan di depan. Mangga penginten pada Ustadz kami persilahkan Ustadz. Alhamdulillahilladzi farada alaina al-hajja wal umrata wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Ikhwatu iman calon Duyufur Rahman. Disebut calon karena memang belum tentu berangkat. Jangankan yang belum terdaftar, yang sudah terdaftar besok mau berangkat saja, kalau Allah tidak mengizinkan tidak bisa berangkat. Karena hakikat pergi haji itu adalah Allah yang menakdirkan. Pernah suatu saat terjadi, sudah mau berangkat besok, hari ini ternyata Allah memanggil untuk masuk rumah sakit dan tidak bisa berangkat. Oleh karena itu, untuk menyelaraskan kita kepada takdir yang terbaik, yaitu kita berangkat pada tahun ini, maka kita harus menjaga, memelihara, supaya kita betul-betul pantas dan layak untuk ditakdirkan oleh Allah berangkat. Untuk itu, semua upaya-upaya yang harus kita penuhi, baik itu berupa kesehatan, kesiapan, maka harus kita jaga, kita pelihara. Adapun setelah kita jaga, kita pelihara, ternyata Allah menentukan lain, maka itu sudah di luar upaya kita. Segala upaya untuk menentukan dan mengarahkan kita ke haji, Allah akan beri pahala tentunya. Artinya kita sudah betul-betul memeliharanya sesuai dengan sunatullah. Kesiapan mental kita jaga, kesiapan kesehatan kita pelihara, dan upaya-upaya maksimal dalam rangka menerima takdir ini harus kita juga pelihara dan kita jaga. Ikhwatu iman, hadirin hadirat calon Duyufur Rahman. Berkaitan dengan ibadah haji, memang banyak masalah-masalah yang hari ini bermunculan. Ada istilah barangkali tarwiyah, ada istilah murur, tanazul, kemudian juga ada tawaf ifadah yang tidak tanggal 10 Zulhijjah, maka semua itu problem-problem ibadah haji yang harus tuntas secara fikihnya, secara pemahamannya, sehingga nanti pada waktu kita menunaikan ibadah itu, kita yakin gitu, tidak ada keraguan. Walaupun nanti itu ada pembimbing, ada ustadz yang membimbing, yang mengantar, dan insya Allah kalaulah tidak ada aral melintang, saya juga akan berangkat dan menjadi pembimbing di ONA Plus. Tapi kalau sudah masuk ke kota Mekah, Madinah itu tetap saja kurang mah persis. Jadi tidak ada urusan, itu mah urusan plus, ini mah urusan reguler. Tetap saja pada waktu nanti sebelum Armuzna, yaitu Arafah, Muzdalifah, Mina itu kita berkumpul dulu. Seluruh pembimbing berkumpul dulu. Kemudian bagaimana supaya kita bisa menunaikan tarwiyah, bagaimana jamaah ini, bagaimana pembinaannya, kita sama-sama. Yang akan berangkat dari pimpinan pusat itu sekarang proyeksinya 1
Ustadz Haris Muslim. Dia menjabat sebagai mustasyar dini di Kementerian Haji. Dia akan berangkat nanti yang akan menata ya persoalan-persoalan ibadah dari bawah. Kemudian nanti dia yang dengan para ulama, para masyayikh nanti di Kementerian Haji. Itu dengan pembimbing ibadah, ada bimbadnya tiap sektor. Kemudian saya sendiri itu pembimbing di ONH Plus, Karya Imtak. Kemudian yang membersamai ibu, bapak nanti itu ada Ustadz Ino Sutrisno, ada juga Ustadz Dr. Rahmat Effendi. Jadi insya Allah tongkeeng ibu. Tidak keneh orang parantos, insya Allah tiasa sasarangan. Ya. Nah, yang pertama berkaitan dengan tarwiyah. Tarwiyah ini hukumnya sunat. Tapi walaupun hukumnya sunat, tentu saja di antara kita itu ingin saja kermah haji dengan sakali-kalina saumur hirup. Iya pasunatan kaliwat, nah itu. Ya, sehingga ada orang yang sudah menunaikan ibadah haji karena belum tarwiyah atau tidak pernah menunaikan tarwiyah, terus 2 kali haji bu. Ternyata tidak tarwiyah, ternyata daftar deui dah hari tama masih kene gampil, daftar lagi. Kenapa Bapak kan sudah 2 kali? Iya Ustadz 2 kali anak get teu tarwiyah Bapak teh. Tak ina teh hoyong tarwiyah. Ikut saja ke Persis. Mengapa? Karena Persis itu suka tarwiyah. Tarwiyah itu apa? Tanggal 8 bulan Dzulhijjah setelah selesai salat subuh atau sebelumnya itu sudah mandi, sudah memakai pakaian ihram, kemudian berangkat ba'da subuh itu menuju ke Mina. Untuk menunaikan salat duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh di Mina. Malam tanggal 9 itu kita berada di Mina. Sementara haji yang lain itu malam tanggal 9 itu mereka menuju langsung ke Arafah. Kita justru malah ke Mina terlebih dahulu. Inilah yang disebut dengan tarwiyah. Tarwiyah itu memberi minum sebanyak-banyaknya, memberi minum unta. Karena waktu itu belum ada Toyota. Di onta yang diberi minum itu di zaman Nabi belum ada. Mercy belum ada, Toyota. Ari ayo nama, wah karena Mercy. Sekarang itu naik diberi oleh muasasah, oleh syarikah itu ya berupa bis menuju ke Mina. Ke Mina dulu. Nanti dari Mina itu diantar lagi, dijemput menuju ke Arafah tanggal 9 ba'da subuh. Ini yang tidak ada di dalam agenda itinerary perjalanan berupa ibadah haji di Kementerian Haji ini tidak ada. Oleh karena itu, saya waktu kemarin itu di Kementerian Agama itu mustasyar dini itu menyampaikan kepada reguler, kepada para jamaah bahwa Kementerian Agama tidak memfasilitasi. Tidak memfasilitasi, Pak. Kementerian Agama tidak memfasilitasi dan tidak merekomendasikan. Tidak ada fasilitas baik di Mina maupun di perjalanan. Tidak ada fasilitas. Tapi tidak melarang. Taeta. Kita berlindung dengan kalimat tidak melarang.
Jadi saha atuh memfasilitasi teh difasilitasilah oleh Persis. Oleh kementerian, oleh ketua Bidgar Bim Hajum. Sehingga dari sini kemudian lahirlah untuk makan, minum, dan juga untuk ya bisnya. Bis orang nyewa. Makan pagi di tanggal 8 kita makan. Kemudian siang hari, lalu malam dan keesokan harinya. Jadi kita makan di sana itu sekitar 3 atau 4 kali. Ridho orang kanggo tuang leueut di tempat eta anu pada malam tanggal 9 itu sebagaimana Nabi menunaikan tarwiyah di sana. Sehingga dari sini sudah disebutkan 1 kali makan sekian real, sekian real, sekian real. Kita sengaja mengambil catering itu untuk memasok makanan ke tempat di mana kita tinggal. Yaitu pada tanggal 8 bulan Dzulhijjah. Nikmat didinya teh. Urang kulem teh lantaran nu sanes mah kosong. Sigana teh bade gugulingan gepek wae didinya mah. Ya, kenapa? Karena mereka rata-rata semuanya menuju ke Arafah. WC ge laluasa. Tapi jangan harap nanti pada tanggal 10-nya begitu pulang, nah cenah itu muni hareurin seumur pan hari tamat teu araya. Jadi kita merdeka tanggal 8 teh Pak. Kita ini merdeka tanggal 8 itu. WC tidak berebut. Kemudian juga di tempat di mana kita tinggal itu leluasa. Karena belum ada yang lain. Semua rata-rata itu menuju ke sana. Nah ini yang disebut dengan menyelamatkan ibadah umat. Nusunat oge ku urang dipidamel. Kita melaksanakan itu. Di mana yang lain tidak. Dan ini tidak ada dalam agenda Kementerian Haji. Tapi kita melaksanakan ini karena kita yakin ini adalah bagian dari sunnah Nabi SAW. Kaget Pak, orang lain itu kok bisa tarwiyah ya? Iya, gak apa-apa. Tidak kelaparan? Tidak. Nah cenah teu kelaparan, pan geus disiapkeun ti ayeuna kene. Urang teh mayar ka Bim Hajum. Eta teh sanes kanggo Bim Hajum, tapi kanggo urang kene. Ridho artos real Bapak dianggo tuang, pan ridho teu ridho, kumaha tuh. Manya teu ridho atuh. Jadi tuang kunyali rarek disaha atuh. Ridho upami nyuhunkeun ti PP Persis tak ulah ridho. Kanggo naon kitu beusna, kanggo tuang leueutna, cenah hoyong sareng cauna siapkeun ku urang. Ti payun kantos. Kloter ayeuna mah pan mung beberapa rombongan. 1 kloter. 1 kloter karena saya pembimbing utama, maka pada waktu itu menyampaikan. Nu sanes mah teu aya pan. Karena 1 syarikah itu dulu itu 7, bukan 1 syarikah, maktab. Mohon maaf sebentar. Ini pada peserta yang memiliki Kijang Innova yang di kantor PC ya. Kijang Innova D1451 WD ada? Yang memiliki Kijang Innova D1451 WD ada nggak di sini? Tidak ada ya? Oh ada, nambut kuncina we, kayak iya itu aya nu bade keluar saurna ngahalangan saurna teh. Terus Panther D1386 ada? Oh mohon maaf Ustaz lajeng deui. Jadi pada waktu itu Syekh Maktab itu dari 7 kloter itu hanya 1 kloter Persis saja yang mau bertarwiyah.
ketika saya mengusulkan, Syekh, nahnu insyaallah tarwiyah. Jadi tanggal 8 itu kami akan bertarwiyah. Kemudian Syekh itu mengatakan, maafi muskilat. Maafi muskilat. Inta mursyid? Nah, kamu pembimbingnya? Iya. Kam nafar. Berapa orang? Katanya berapa orang? Wahal klotor. Ajib. Wahal klotor kasir. Nah, jenuh wala batai. Wahal klotor. Maafi muskilat. Kullu hujjaj. Pakistani, Hindi, Bengali, lazim tarwiyah. Hiya minas sunnah. Jadi ternyata si Syekh juga menyatakan, teteh sunnah Nabi cina. Nah ada orang India, sama orang Pakistan, orang Bangladesh, tarwiyah cina gitu. Itu mah ya negeri Anda saja yang langsung menuju ke Arafah itu. Begitu Syekh Maktab menyampaikan, khalas maafi muskilat. Maafi moyahina. Tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada apa-apa. Karena kami dilarang untuk membuat dapur di sana. Kita sampaikan, tidak apa-apa. Pasti makanan ada, minuman ada, segala macam ada. Kenapa? Karena Allah yang menyediakan. Nah, pan hari tama, urang meser. Ternyata banyak di situ yang menyediakan makanan itu. Sampai waktu itu kita membeli berapa porsi? 450 porsi. 450 porsi langsung dibawa itu diangkut. Kemudian diberikan kepada seluruh rombongan. Rombongan hiji sampai rombongan 10 semuanya sudah selesai. Tapi jangan sampai ada yang mengambil lebih dari satu. Walaupun cuma sebatas pisang. Sebab ketika ada yang mengambil satu, saurang teka bagian. Ternyata ada seorang haji tidak kabagian. Sajena abdi mah teka bagian diumumkan. Saha nu nyanak cau 2 kapenak. Kapenak eta. Saat ieu cenah panginten aya nu nyanak langkung. Oh, nya sok kadeukeun atuh. Keun bae teu di aku ge. Ternyata kapenak bure ditu mah. Jujur, jalujur. Di Indonesia barohong sote. Di itu mah jalujur. Jauh hiji wae kapenak gitu. Ternyata seperti itulah. Ya. Nah ini tarwiyah. Aina yusalli Rasulullah SAW yaumat tarwiyati yusalli. Kana Rasulullah SAW yusalli yaumat tarwiyati dhuhra wal asra wal maghriba wal isya'a wa subha biminan. Di mana katanya Rasulullah SAW salat duhur ketika tarwiyah? Jawabnya Imam Al-Bukhari menyatakan, karena Rasulullah SAW yusalli duhra wal asra wal maghriba wal isya'a wa subha biminan. Di Mina. Nah kita melaksanakan ini. Nikmat tetep. Begitu subuh tiba, kita tidur di situ, kita fresh atuh. Pan orang teh bade wukuf di Arafah. Dan wukuf di Arafah itu ternyata memerlukan kesiapan prima. Sudah tarwiyah di Mina, dari Mina menuju ke Arafah, fresh itu. Jadi seger kita itu. Terus saja nanti pada waktu subuh itu, selesai melaksanakan subuh berjamaah, tinggal kita menunggu yang menjemput. Nah menunggu yang menjemput, nanti ada jemputan. Nah pada saat jemputan itu, sebelum itu selesai salat subuh kita talbiyah. Pokoknya dari mulai setelah sampai di situ kita bertalbiyah terus sampai setelah selesai salat kita bertalbiyah. Tapi begitu subuh tiba, setelah bertalbiyah tanggal 9 kita boleh sudah disyariatkan untuk takbiran. Mengucapkan takbir sebagaimana takbir biasa. Seperti halnya Idul Fitri, Idul Adha. Begitu talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Asa di Arab. Tapi begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua itu mata kelihatan bercucuran airnya.
Nah, cenah Ustaz jadi inget kalemur. Inget kana entog. Candi Pencit. Wah, eta mah sadayana ge nyutnya. Aduh, takbirat mah Bu. Aduh, Masya Allah. Inget ka incu, inget ka anak, inget wah itu. Tapi ya itu dengan ingatnya itu kan jadi doa kata. Melahirkan doa-doa tertentu. Mumpung kita sedang menunaikan ibadah. Sudahlah, orang yang tidak biasa nangis pada saat itu nangis nate gagauran. Begitu Pak. Apa namanya? Ibadah haji itu memang ibadah yang tidak ada tandingannya. Ya. Jadi pantas kalau ada orang ingin 2-3 kali itu. Karena memang heroik Pak. Ibadah haji itu. Nah kemudian setelah itu menuju ke Arafah. Di Arafah itu ya tidak ada masalah. Karena kita akan melaksanakan apa namanya wukuf ya. Dan wukufnya itu nanti ba'da zuhur. Jadi kita sampai itu sebelum zuhur sudah di Arafah. Nah tinggal saja menunggu zuhur. Nah yang mesti kita pastikan sebelum zuhur itu sudah siapkan. Karena kita akan menunaikan salat. Nah begitu masuk waktu zuhur kita jangan dulu adzan. Tapi mendengarkan dulu khutbah. Khutbah dulu, kemudian adzan, kemudian wukuf. Kemudian salat duhur. Ya. Setelah salat duhur, kemudian qomat lagi, lalu salat asar. Setelah salat asar, 2 rakaat ya, 2-2. Kemudian langsung kita wukuf sampai maghrib. Itu yang dilaksanakan di Arafah itu. Maka dengan demikian berbeda dengan salat Jumat. Jumat mah adzan heula kemudian khutbah. Ieu mah khutbah heula. Kemudian adzan. Nanti harus diingatkan ustadz-ustadz yang akan bertugas untuk berkhutbah itu. Khutbah heula ustadz, entong adzan heula. Khutbah dulu, kemudian adzan. Jadi takdim dan takhir itu berbeda Pak. Dulu ada Ustadz Latif Muhtar, pimpinan pusat. Ada Muhtar Latif. Muhtar Latif itu ketua cabang. Ketua pusat itu Latif Muhtar. Itu kan beda orang. Ya, Suparman dengan Suparmen. Superman apa bedanya? Superman mapan acuk heula tuluy kolor. Tapi pas Suparman kolor heula tuluy calana gitu kan. Itu lain-lain. Jadi itu takdim dan takhir itu berbeda ya. Nah ini, jadi dengan demikian kita menunaikan ibadah wukuf di Arafah itu seperti itu. Nah yang menjadi problem sekarang dari Arafah. Dari Arafah menuju Muzdalifah, lalu di situ pemerintah membuat skenario. Ada 3 skenario. Ada yang mabit di Muzdalifah. Ada yang murur. Begitu. Ada yang hanya sebatas lewat saja. Yang mabit di Muzdalifah itu ada yang mabitnya sebentar, kurang lebih sekitar 3-4 jam, kemudian baru diangkut, tergantung kepada angkutan. Ada yang mabit sampai subuh, karena belum juga ada yang menjemput. Ada yang langsung dari Arafah itu menuju ke Mina melewati Muzdalifah saja. Jadi Muzdalifah itu sekedar lewat. Begitu, langsung diangkut menuju ke Mina. Kalau kita mengikuti, nanti di sini ada rukhsah haji dan umroh. Nabi memberi rukhsah kepada Siti Saudah agar terus saja berangkat menuju ke Mina dan tanpa harus berlama-lama di Muzdalifah.
Kenapa? Karena Siti Saudah itu sakit. Tidak mungkin ada rukhsah kalau dari yang sunat. Rukhsah itu adanya pada yang wajib. Berarti mabit di Muzdalifah itu hukumnya wajib. Mabit di Muzdalifah itu hukumnya wajib. Buktinya ada rukhsah. Kalau hanya sebatas sunat itu, ya tidak perlu ada rukhsah. Adakah rukhsah dari yang sunat? Jawabnya tidak ada. Rukhsah itu dari yang wajib. Makanya setelah kita menunaikan wukuf di Arafah, kemudian kalau kita kebetulan diskenariokan dalam skema Kementerian Haji itu untuk mabit, ya tentu saja itulah yang diharapkan. Tapi bagi mereka yang ternyata dalam skema itu skema murur atau skema untuk mengambil rukhsah, maka hajinya sah. Cuma tentu saja mungkin yang menjadi penasaran bagi yang sehat, Ustaz pan abdi mah sehat, ulah disebut gering. Ini pemerintah Indonesia ini, dalam hal ini Kementerian Haji, mau menskemakan seperti apa? Ada yang skema murur, tapi ternyata di Muzdalifahnya itu sampai subuh. Ngan di luhur bus. Tidak turun. Tentu saja hakikatnya walaupun dalam skema murur, mabit di Muzdalifah, buktinya sampai subuh. Nah genwe didinya tabes teh. Berarti mabit, cuma tidak menggelar tikar, tidak di bawah, tidak turun. Ulah dianggap temabit. Walaupun skema pemerintah murur, tapi hakikatnya mabit. Mabit itu bermalam. Bermalam itu tidak mesti tidur. Ya, sebab bermalam itu, mabit itu bukan manam. Cuma mabit itu bermalam tetap berada di tempat itu. Bermalam di Muzdalifah berarti dia berada malam tersebut di areal kawasan Muzdalifah. Seperti skema pemerintah Kementerian Agama yang kemarin. Ustadz Haris membawa jamaahnya itu dengan skema dari pemerintah itu untuk murur. Hanya sebatas lewat saja. Tapi ternyata subuh itu masih di Muzdalifah. Mabit atau mungkin teman cengeng. Jadi setelah selesai haji itu bercerita kemudian mengevaluasi. Kumaha ya? Abdi mah cenah Ustaz murur. Tapi subuh tetap masih ada di Muzdalifah. Sanes murur atau kitu mah. Mabit. Ya cuma di atas bis. Ya tidak di bawah. Ya seperti halnya kita wukuf di Arafah ternyata tidak masuk tenda. Di atas bis wukuf tidak? Wukuf. Cuma tidak di tenda. Begitu. Selama itu di Arafah ya wukuf. Begitu. Bahkan kadang-kadang mereka itu meninggalkan tenda. Melainkan naik ke atas bukit atau ke atas gunung Jabal Rahmah. Ke atas Jabal Rahmah. Kan itu sah wukufnya. Bahkan ada yang memisahkan untuk tidak di dalam tenda. Karena di tenda itu katakanlah dingin. Merasa dingin. Lalu di luar supaya tidak kena AC. Ada yang begitu. Dan itu pun adalah bagian dari wukuf. Jadi andai kata murur, bagi mereka yang memang mendapatkan rukhsah dari Rasulullah seperti halnya Siti Saudah, sah haji. Walaupun kita murur. Begitu. Nah kemudian, adapun yang tanazul, nah ini tanazul, skema tanazul, skema besar yang digulirkan pada tahun kemarin oleh Kementerian Haji. Tanazul itu dari Arafah kemudian langsung tidak ke tenda di Mina, melainkan langsung menuju ke hotel yang dekat dengan Jamarot. Seperti halnya di Sisa Gosala, di
sisa di daerah dekat dengan Bin Daud, ya, di Al-Lu'a, itu lebih dekat dari hotel ke Jamarat itu ketimbang dari Kuwaiti atau dari Mina Jadid. Dari Mina Jadid itu kalau dari tenda kita itu sekitar 7 kilo. Tapi dari hotel tersebut, andai kata ditanazulkan oleh pemerintah itu, dari hotel itu cuma 1,5 kilo. Tentu bagi orang tua itu lebih baik tanazul ketimbang harus ke hotel, ketimbang harus ke tenda. Ke tenda itu tentu saja melontar itu mesti 7 kilo. Tapi kalau dari maktab atau dari hotel yang penginapan yang ditetapkan oleh pemerintah dekat dengan Jamarat, bahkan kalau tidak salah dari Gosala, sisa Gosala itu cuma 1 kilo. Kantun lung surwe kahana melontar itu. Tapi kalau melontar di daerah areal tenda Mina itu bisa 7 kilo. Begitu. Dari mana ini rukhsahnya? Rukhsahnya itu dari orang-orang yang baitutah, pemberi minum unta, ternyata oleh Nabi diperbolehkan tidak mabit di Mina, melainkan mabitnya itu di kota Mekah, di daerah Mekah. Sehingga ketika itu baitutah itu harus mengambil air, dan air itu tidak bisa ditemukan di daerah itu, di daerah Mina, mengambil dari Mekah. Sehingga datang ke sana itu atau mabitnya tidak lagi di areal seputar Mina, melainkan di Mekah. Dan mereka datang pun melontar itu di di jamak jumroh. Melontar tanggal 11 dengan tanggal 12-nya. Nanti datang lagi tanggal 13. Ada yang melontar tanggal 12, kemudian dengan tanggal 11 yang tidak didatangi ke sana. Sehingga ada rukhsah-rukhsah. Dan inilah Dewan Hizbah telah bersidang rukhsah-rukhsah haji dan umroh. Ibadah haji yang mabit di Mina itu hukumnya wajib. Nabi memberikan rukhsah andai kata ada problem di lapangan. Sehingga disinilah barangkali pentingnya para pembimbing untuk menguasai apabila memang menghadapi problem-problem di lapangan. Ini yang menjadi problem itu. Ada seorang di tahun 2013 itu, dia sudah sakit, sudah udzur, kemudian pada tanggal 10 itu dia melaksanakan tawaf ifadah, kemudian ternyata tidak bisa lagi ke tenda. Sebab dari tawaf ifadah kemudian menuju ke tenda itu ada sekitar 7 kilonya, bahkan mungkin lebih. Tawaf ifadah saja ya sangat berat, terlebih ditambah lagi dengan harus sampai ke tenda tersebut. Akhirnya dia meminta untuk tinggal di maktab. Dan pada saat tinggal di maktab atau di hotel, dia sudah menyampaikan, Ustadz abdi kedah kumaha ieu, melontar belum, segala macam belum. Tidak usah khawatir, kita di jamaah jumroh saja. Ada dalilnya, ada dalilnya. Jadi ibadah haji itu adalah ibadah yang sudah Nabi siapkan sedemikian rupa. Sehingga alhamdulillah dengan perkembangan di lapangan itu kita punya Dewan Hizbah. Kalau ada problem-problem baru, selalu saja Dewan Hizbah melakukan sidang dan menghasilkan buku-buku yang ada. Dulu itu hanya berupa 1 buku saja. Petunjuk praktis ibadah haji dan umroh atau ibadah haji tamattu. Tapi ternyata sekarang itu sudah ada 4
atau 5 buku ya. Ada petunjuk praktis, kemudian ada rukhsah haji dan umroh, kemudian ada telaah kritis amaliyah haji dan umroh, kemudian ada juga panduan praktis akidah, ibadah, akhlak. Ini selama di sana itu kita mengkaji, mengadakan pengajian-pengajian, mengadakan pengawasan-pengawasan di tiap-tiap rombongan. Sehingga ini bisa dibaca, bisa disampaikan oleh para pembimbing. Nah, seperti itulah. Tinggal saja nanti tanggal 10 bulan Dzulhijjah itu apa yang dikerjakan. Inilah puncak ibadah haji itu, tanggal 9 dan 10. Selesai menunaikan mabit di Muzdalifah, kemudian melontar jumroh Aqobah, 1 jumroh saja, yaitu jumroh Aqobah. Selesai melontar jumroh Aqobah, kemudian kita bisa tahallul di Dugulan. Bapak-bapak di Dugulan, istri mati kenging. Ya, jadi di Dugulan. Setelah itu kemudian tawaf ifadah. Setelah tawaf ifadah, tinggal kita menyembelih hadyu. Jadi ada 4 di puncak haji itu. 1 melontar jumroh, kedua bertahalul, ketiga tawaf ifadah, kemudian keempat itu menyembelih hadyu. Menyembelih hadyu bisa tanggal 10, bisa tanggal 11, bisa ayamut tasyrik itu. Dan Nabi menyampaikan, wa ma quddima wa ma ukhira illa if'al wala haraja. Apa yang dilakukan, diawalkan, mana saja di antara yang 4. Mau melontar dulu kemudian tahalul, pek. Mau tahalul dulu kemudian melontar, juk. Mau menyembelih dulu kemudian melontar, pek. Mau tawaf ifadah dulu kemudian melontar, mangga teh teuing. Ternyata Nabi itu menyampaikan, wa ma quddima wa ma ukhira illa if'al wala haraja. Mana saja yang didahulukan, lakukan. Begitu. Abdi mah cenah bade tawaf ifadah teh engkewe. Silakan. Cuma lebih utama tanggal 10. Dewan Hizbah sudah menyampaikan bahwa ifadah lebih utama dilakukan pada tanggal 10. Sebab tanggal 10 itu kalau sudah melontar, mau apa lagi? Setelah tahalul, mau apa lagi? Nya mending teras we. Langguk Abdol mah tanggal eta. Begitu. Setelah itu capek cenah Ustad. Nikmat sote pedah capek. Capek tapi nikmat. Sahur Imam Syafi'i, fansob fa inna ladzal aish fin nasob. Berlelah-lelahlah, bercapek-capeklah, berletih-letihlah karena kelezatan hidup itu adanya pada capek. Leres ente lezatnya hidup itu adanya pada capek. Cik upami urang capek kulam kumaha. Dug begitu dug teh langsung gitu. Ya, begitu. Kalau kita capek makan bagaimana, Bu? Ponyo atau di mana-mana ge. Cenah ieu meuni manghap, capek gitu. Jadi kulem atau urak teh ya ternyata pules. Lalu makan itu lahap capek mah. Di mana haus mapan wah ngalaklak teh. Itulah. Oleh karena itu jangan takut capek. Yang tidak boleh itu kecapean. Jangan takut capek. Ku capek mah justru latidal aish, ya, kelezatan hidup itu adanya pada capek. Justru nikmat itu karena capeknya. Nikmat capek teh. Capek Ustaz, tapi nikmat. Nah itu yang kita bisa alami pada waktu kita menunaikan ibadah haji itu. Nah, jadi dengan demikian kita tidak punya ada lagi problem masalah-masalah yang berkaitan dengan haji karena memang sudah tuntas. Setelah tawaf ifadah, nah kita persatuan Islam tidak lagi sa'i.
teu sa'i. Nah cenah Ustad teu sa'i deui imah beda jeung batur ta eta. Saur Ustad Jahe begitu. Persis teh lain hayang beda tapi hayang bener cenah kitu. Persis mah hayang bener, najan kudu beda gitu. Walaupun pada akhirnya kita berbeda dengan yang lain. Saya pernah itu ada seorang kepala bank di ONA Plus teh, kepala perbankan, kepala bank, kapungur mah aya sebat Bank Eksim. Dulu itu ada Bank Eksim ya. Sanes Eksim Borok sanes. Ekspor impor ya. Ada bank itu kepalanya. Langsung menyampaikan kepada saya, Ustadz, haji saya sah tidak? Eta mah sim kuring teh meuni muriding atuh. Haji saya sah tidak Ustadz? Kenapa Bapak itu bilang begitu? Saya barusan dapat SMS, hari pertama SMS tak can aya WA. Saya dapat SMS dari guru saya di Jakarta. Harus dan wajib sa'i lagi setelah tawaf ifadah. Sementara kita Ustadz tidak. Eta teh parantos ya masuk dalam waktu-waktu ayamut tasyrik. Sekarang kita tidak, ini bagaimana Ustadz? Ini kata kiai saya tuh tidak sah. Kinten-kinten luarna kumaha tabu tah. Waktu itu dan alhamdulillah saya waktu itu diberi kelancaran untuk menjawab. Jadi gimana Pak? Iya ini saya dapat ini dari kiai saya dari Jakarta ini. Ini ulama besar Ustaz. Begitu. Saya waktu itu tenang, sok sanajan muriding oke. Begitu. Pak, penataran sudah selesai. Bapak tahu mengapa Persis mengambil tidak sa'i lagi setelah tawaf ifadah. Saya andai kata kita ini dinyatakan tidak sah oleh Kiai Bapak, saya terima. Kiai Bapak menyatakan kita ini tidak sah, saya terima. Tapi Kiai Bapak berani tidak menyatakan tidak sah kepada hajinya Jabir bin Abdillah. Jabir bin Abdillah menunaikan ibadah haji, hajinya haji tamattu, tidak membawa hadyu dari luar tanah haram, melainkan menyembelih hadyunya di sana, kemudian ia tidak lagi menunaikan sa'i setelah tawaf ifadah. Berani tidak? Kalau dia berani menyatakan tidak sah kepada hajinya Jabir bin Abdillah, saya lebih memilih haji Jabir bin Abdillah ketimbang Kiai Bapak. Kayak tadi gitu kan. Mengapa kita di sini Persis mengambil ijtihad atau mengambil posisi hajinya Jabir bin Abdillah? Jabir bin Abdillah itu setelah selesai tawaf wa ifadah kemudian langsung menuju ke Mina, tidak melaksanakan sa'i. Tidak melaksanakan sa'i. Sa'inya cukup saja pada waktu umroh. Seperti itu. Dan ternyata fatwa beliau pun itu konsisten. Baik haji ifrad, haji tamattu maupun haji kiron, sa'inya satu kali. Sa'inya satu kali. Ada yang menyatakan setelah tawaf ifadah itu melaksanakan sa'i. Lagi seperti Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu pada waktu itu masih kecil. Belum dewasa. Tapi di dalam keterangannya wa atainan nisaa wala misna siyaba, setelah selesai melaksanakan tawaf ifadah itu kami ini melaksanakan hubungan dengan istri, padahal Ibnu Abbas belum beristri. Nah ada kata-kata itu. Dan di dalam keterangan yang lain Ibnu Abbas menyampaikan baik mufrid maupun qorin atau yang tamattu sa'inya satu kali.
Di satu sisi Ibnu Abbas menfatwakan sa'inya 1 kali, tapi di dalam hadis riwayat Bukhari, Ibnu Abbas menyatakan sa'i lagi setelah tawaf ifadah. Berarti ada ketidakkonsistenan fatwa Ibnu Abbas dengan hadis yang dikemukakan oleh Imam Al-Bukhari. Maka dengan demikian akhirnya Persatuan Islam lebih mengambil Jabir bin Abdillah. Karena ini adalah sohibul waqi'ah. Pelaku menunaikan ibadah haji tamattu. Kalau ada orang yang menyampaikan haji persis itu ternyata tidak sah, sok tenanawan. Ngan berani tidak menyatakan tidak sah kepada Jabir bin Abdillah. Kalau dia berani menyatakan iya haji Jabir bin Abdillah juga tidak sah, meningka Jabir tiniman ka jelma eta. Ya, begitu. Pernah ada yang menyampaikan juga seorang dosen dari ITB. Ustadz, gimana kalau kita diskusi katanya. Sebelum nanti di Bandung katanya kita diskusi. Sebelum diskusi saya sampaikan barusan itu ada seperti Bapak menyampaikan begini. Akhirnya dia mengatakan ya sudah kalau begitu tidak usah ada diskusi katanya. Setelah saya sampaikan begini problem seorang kepala perbankan itu. Dan kepala perbankan menyampaikan iya ya Ustadz ya. Dan setelah itu dia langsung meyakini. Iya kalau begitu ngapain kita sa'i lagi. Ini sudah jelas. Tong ragu-ragu. Begitu. Abdi mah sa'i we cenah lah. Keun wae teu 7 oge, 4 oge teu naon batur mah henteu pan tinimang henteu teuing. Komo kitu mah. Teu ka ditu teu ka dieu. Tinimang henteu teuing cenah kitu. Keun wae cenah 3 kuriling oge atuh. Atuh nanaonan. Begitu ya. Kita harus yakin Pak. Ya, oleh karena itu sudah selesai. Nanti ada kaitan dengan urusan dalil, urusan apa, tetap kita bisa menyampaikannya. Jadi itulah problematika masail yang berkaitan dengan haji. Nah, barangkali itu yang disampaikan. Cuma barangkali kalau ada yang ini lebih baik dari problem-problem yang selama ini mungkin masih ragu di bapak-bapak atau piti ibu-ibu mangga tiasa diajengkeun. Demikian pemaparan dari Al Ustadz dan untuk berikutnya kami buka sesi tanya jawab. Untuk termin ini dipersilakan 3 penanya bisa langsung ke depan menyebutkan nama, alamat dan bisa disampaikan permasalahannya. Mangga kami persilakan. Mangga Pak, langsung ya Pak Kapolidi. Langsung. Langsung aja Pak. Itu kan tanggal 8 posisi kita kan masih di hotel tuh Pak. Ya kan? Nah kita harus sebelum ke Eropah itu kan kita kan ke mabit dulu Pak di Terwiyah Mina itu Pak dulu. Nah berarti kita berangkat dari hotel itu kan karena kan lohor itu kan harus sampai di lohor besoknya kan harus sampai di itu Pak di Mina ya Pak ya. Nah berarti kita mabit itu berarti sampai subuh di sana berarti Sampai Pak? subuh. Sampai subuh Pak ya. Nah yang setelah itu berikutnya menurut saya Pak itu agak menarik juga Pak yang tadi itu bahwa di Musdalifah itu nanti itu kan harus mabit juga Pak. Ya kan? Tapi mabitnya kita diskenariokan misalnya kita tetap di mabit di sana tapi kita di mobil saja itu kan sah juga Pak? Sah. Apakah itu karena rusuh atau karena bisa SOP-nya Pak seperti itu bisa di mobil? Ya, Pak dulu. Nah, yang ketiganya Pak menurut saya Pak yang 4 tadi itu Pak ya kan yang rukun tadi itu yang intinya tadi itu SOP yang itu nanti itu saya kira kita ngikutin daripada pembimbing aja Pak karena mana yang lebih simpel. Terima kasih Pak. Bapak nama siapa Pak? Nama saya Ahmad Sehu Ibrahim Dari Ranca Ekek Pak. Oh ya. Ya. Jadi tidak usah khawatir, insya Allah nanti pembimbing yang akan mengarahkan.
Jadi apakah nanti kita SOP-nya masuk ke murur atau tidak? Ya mudah-mudahan kita bisa mabit secara penuh. Ya itu karena ada 3 skenario itu. Ada yang murur, ada yang tanazul, ada juga yang turun ke bawah. Andai kata misalnya murur tapi ternyata sampai subuh berada di situ, itu masih mabit. Kenapa? Karena berada di areal dan kawasan Muzdalifah. Walaupun di jalan Pak. Yang penting itu kan Muzdalifahnya. Kita mau pada di jalan. Jalan suatu ayeuna ada kapungkur man sanes. Jalan itu sekarang. Kalau dulunya kan bukan. Tapi yang penting itu kan mabit itu pada malam tersebut ada di kawasan Muzdalifah. Begitu. Adapun ke Mina itu jangan heran kalau diberangkatnya itu pada malam 8. Bukan pada tanggal 8-nya. Tapi malam tanggal 8. Tapi kalau dalam hitungan kita ini, begitu masuk maghrib itu kan sudah masuk tanggal 8. Iya. Cuma malam kalau di kita ini disebutnya malam tanggal 8. Padahal kalau hitungan Komariah itu sudah masuk tanggal. Cuma memang Nabi itu berangkatnya pada subuh. Walaupun nanti malam hari ataupun jam 12 malam kita diantar oleh bis, karena bis itu kan tidak boleh ada lewat ke sana kecuali yang mau ke Arafah, maka tentu saja bagi kita berangkat saja. Hanya kita belum ihlal ihram. Karena ihlal ihram untuk haji itu ada masuk dalam kategori miqat zamani. Mesti tanggal 8 ba'da subuh. Bukan qabla subuh. Jadi berangkat saja memakai pakaian ihram dan sudah mandi terlebih dahulu, setelah itu kemudian berangkat. Nanti ihlal ihramnya di Mina saja. Tanggal 8 ba'da subuh. Begitu. Silakan yang lainnya barangkali. Mangga Pak. Disebutkan nama dan alamat, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Muntaha dari Cilengkrang. Ustadz, yang tadi untuk yang riwayat setelah tawaf ifadah itu tidak ada sa'i lagi. Iya. Itu kan menurut riwayatnya itu merujuk kepada sahabat Jabir bin Abdillah. Ya. Nah, yang saya penasaran itu bagaimana untuk riwayat, mungkin ada riwayat-riwayat yang lain kayak sahabat-sahabat yang lain itu mereka setelah tawaf ifadah itu apa yang dilakukan. Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Setelah melaksanakan tawaf ifadah, mereka itu langsung menuju ke Mina untuk mabit malam tanggal 11, malam tanggal 12, malam tanggal 13. Kalau yang nafar sani. Kalau yang nafar awal malam tanggal 11, malam tanggal 12. Jadi kita pulang langsung menuju ke Mina. Walaupun maghrib kita berada di Mekah, tetap saja kita pulang. Sebab kita bermabit di Mina pada tanggal malam 11, malam 12, malam 13 itu adalah wajib. Sehingga ada rukhsahnya itu karena memang itu wajib hukumnya. Kita mesti berada di situ. Karena itu adalah wajib. Jadi para sahabat itu setelah selesai tawaf ifadah itu langsung menuju ke Mina. Bahkan Nabi SAW itu setelah tawaf ifadah, Nabi itu tidak melaksanakan sa'i lagi. Karena beliau itu hajinya haji qiran. Setelah tawaf ifadah itu di Mekah melaksanakan salat duhur, sampai ke Mina duhur lagi. Kenapa? Karena Nabi mengimami salat duhur di sana. Jadi di Mekah itu sudah duhur, melaksanakan duhur, di sana belum salat duhur jamaah itu. Ternyata Nabi melaksanakan duhur 2 kali pada waktu itu. Sampai demikian dalam sebuah riwayat. Itu barangkali. Barangkali dari ibu-ibu ada, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Pangkeun tanapi nama saya Husnia Widayani dari PC Solokan Jeruk.
Pangitan ima usulannya sanes pertarosan. Tiasa upami KBIH bisa kalau KBIH Persis mengusahakan untuk mabit di Musdalifah karena sekarang kan peserta nggak begitu banyak seperti sebelumnya. Pengalaman dari keluarga yang pernah melaksanakan ibadah haji, tidur atau mabit di Musdalifah dengan beralaskan tanah, melihat miliaran bintang-bintang, walau cuma dilaksanakan 1-2 jam, itu nikmatnya luar biasa katanya. Jadi kami gitu kepada usul bisa kan harus ikhtiar dulu ya untuk bisa melaksanakan mabit di Musdalifah. Sekian, terima kasih. Bagus sekali Ibu. Jadi Ibu eta teh pengalaman tinu atos Bu. Jadi ini Ustaz, ini ada pembimbingnya nih, Ustaz Rahmat. Nanti kita coba ya Bu ya. Mudah-mudahan biasanya kalau kita berkeinginan itu, Allah itu selalu saja mengantarkan keinginan kita ini. Ya terlebih-lebih apalagi kalau kita mencita-citakan itu. Ketika kita punya keyakinan kita ini mesti mabit di satu tempat, ada saja kesempatan begitu. Memang di sini sudah dibagi nanti oleh Ketua Bidgar Bim Hajum berupa matras, ayahnya matras itu. Oh pakai karpet, iya. Kalau dulu itu dikasih matras Bu, sekarang itu sudah dikasih karpet. Jadi dikerangkeng kemudian dikasih karpet. Tapi ya karena memang kadang-kadang itu ya karena banyak debu ataupun ya kalau pasir dan lain sebagainya, khawatir tidak bisa tidur, itu memang ya ada matras biasanya. Ya karena kalau dulu itu memang sama sekali tidak ada karpet, sekarang itu dikasih karpet. Cuma ada kemungkinan kan karpet itu kena debu dan kemudian kita tidak bisa tidur. Ya di situ. Memang Bu, saya itu berkali-kali menunaikan haji itu, ya selalu saja mabit di Musdalifah itu. Mau penuh, mau sebagian, ya itu ya bagian dari kenikmatan yang luar biasa. Mudah-mudahan doa ibu dicatat oleh Allah, oleh malaikat, kemudian kita ditakdirkan nanti sama-sama kita menunaikan mabit di Musdalifah. Karena itu adalah bagian dari rangkaian yang wajib dilaksanakan dan kita ingin mengikuti sebagaimana yang Nabi kerjakan. Kalau kita ternyata penuh persis seperti apa yang dikemukakan di buku itu, nikmatnya Bu. Sementara yang lain itu banyak yang kurangnya. Abdi mah teu tiasa ieu, teu tiasa ieu, teu tiasa. Kita ini ternyata bisa istimewa. Haji kita ini istimewa. Tapi tentu jangan jumawa. Masih ada yang lain? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Bu Betty. Ini Pak perwakilan bukan dari materi. Tetangga saya tuh bilang haji itu tidak wajib. Ini minta penjelasannya dari Bapak yang tepat gitu. Iya. Ya. Iya. Jadi yang enggak haju gimana tuh? Iya. Ini tetangga saya. Ya. Iya. Jadi begini. Kalau yang tidak hadiyu itu berarti hajinya ifrad. Kan haji itu ada 3 macam. Yang tidak hadiyu itu yang ifrad. Yang ifrad itu adalah kurban biasa. Kenapa? Karena haji itu pada pokoknya itu ifrad. Haji saja tidak dicampur umroh. Menunaikan ibadah haji saja tidak dicampur umroh. Nanti umroh datang lagi. 1 kali pemberangkatan untuk ibadah haji saja. Tidak ada sama sekali. Eta mah mencit untuk udhiyah berupa
udhiyah, berupa kurban saja. Nah, makanya yang menunaikan ibadah haji ifrad itu adalah orang-orang Mekah. Ke sana untuk haji saja, 8, 9, 10, 11, 12, 13 selesai. Setelah itu kemudian pulang ke rumahnya. Nanti datang-datang lagi untuk menunaikan ibadah umroh. Begitu. Dan tidak ada tawaf wada, orang dinya tuh. Wada kumaha. Perpisahan kumaha ada orang dia ya mah. Nah, adapun kita mengapa disyariatkan hadyu? Karena kita ini hajinya haji tamattu. Faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaisaro minal haji. Tama Quran atau Bu. Itu Quran. Sehingga karena kita ini disatukan haji dengan umroh dalam satu kali pemberangkatan, maka sudah barang tentu mesti menyembelih hadyu. Jika tidak, faman lam yajid fasyamu salasati ayamin. Saum teu tilu itu di ditu, tilu dinten. Setelah saum 3 hari di sana, di sini 7 hari. Baru setelah itu 10 hari yang sempurna. Asyaratun kamilatun. Tilka asyaratun kamilatun. Demikianlah 10 hari. Mangga teu hadyu. Ngan saum di ditu, bade saum, bade meser hadyu wae. Pami meser hadyu rasangakeun ka Ustaz Asep. Iya, jadi ieu mah nampi menerima titipan untuk nanti disembelih di sana. Tidak ada kambingnya, tidak ada uangnya. Ya sudah, saum saja di sana 3 hari. 10 hari 7 hari di sini. Sampai seperti itu. Saking hadyu itu disyariatkan di dalam tamattu. Begitu juga kiron. Cuma kalau kiron itu, kan kiron disatukan umroh dengan hajinya. Nabi SAW melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh itu disatukan. Cuma disatukannya itu dari mulai umrohnya. Kalau kita kan disatukan, pisah dulu dengan tahallul. Umroh dulu kemudian haji. Kalau kita umroh, tahallul, haji. Nabi mah umroh. Setelah umroh itu tidak tahallul. Terus saja sampai haji. Coba bayangkan berapa lama Nabi memakai pakaian ihram. Di samping itu, mengapa Nabi itu melaksanakan haji kiron? Karena dia membawa hadyu, membawa sembelihannya dari Madinah. Kalau kita membawa hadyunya dari luar Mekah, berarti kita hajinya haji kiron. Tidak boleh tahallul. Ari urang mah ieu mah umroh heula, teras tahallul, teras haji, begitu. Ngan wajib bayar hadyu. Kiron pun karena disatukan haji dan umroh, maka hadyu. Cuma hadyunya bawa dari luar Mekah. Nah cenah tuh usad urang kiron we kersa nyanak domba ti dia. Ari domba teh nganggo paspor henteu. Engke teh di ditu teh ibu teh atunya kudu ngarit. Kumaha lamun di Jeddah teh kabur. Daripada urang teh ngongkosan domba, nya mending ngongkosan murang kali we atuh. Nah itu Bu. Jadi memang kita kalau berselancar di media sosial, mendengarkan dari yang lain, itu seperti itu. Tapi insya Allah kalau di jamiah kita, di Paris ini, kita harus memahami ini. Supaya nanti di sana itu kita jangan mengikuti yang lain. Istilah Ustadz Nana Mantong ula ilu. Ya, jadi kenapa? Karena berbeda. Yang hadir dan yang datang itu di sana pun bukan ulamanya. Belum tentu dia itu faham. Tong ula ilu. Tidak
mengikuti yang lain. Kita ikuti saja petunjuk yang sudah ada di sini. Ini sudah disidangkan berkali-kali. Sampai ya baik itu dengan sidang terbatas maupun dengan sidang lengkap. Jadi KBIHU Jam'iyah Persis itu di backup oleh para ulama. Berbeda dengan KBIHU yayasan-yayasan yang barangkali ya belum tentu di backup oleh para ulama yang bertanggung jawab dalam persoalan ya ini. Kadang-kadang ya mohon maaf saja karena di situ ada unsur bisnisnya, daripada rugi akhirnya mengambil jalan-jalan rukhsah, jalan-jalan pintas yang tidak disyariatkan. Tentu kita tidak menuduh, tidak boleh menuduh yang lain. Cuma fakta-fakta di lapangan sehingga terjadi ada orang pulang haji itu banyak meninggalkan utang. Gaduh samatan kasa, keajengan, naon, tilas dam naon, dam anu, oh haji teh gening dam-daman. Nah ini, jadi seperti itulah. Oleh karena itu di Jam'iyah kita itu walaupun banyak ustadz-ustadz yang berkali-kali berangkat menunaikan ibadah haji, anger we bu, mobilnya teh kijang. Itu jadi Innova. Tapi KBH yang lain itu banyak sekali begitu pulang itu ganti mobil. Di orang mah anger we, teu gentos mobil. Nah, ini tanggung jawab. Oleh karena itu Bidgar ya, Bidgar bimbingan haji dan umroh dimasukkan bukan di bidang maliyah, tapi di bidang dakwah. Karena ini adalah sarana dakwah, bukan sarana mengambil uang. Apalagi batian, mangawe ayeuna 3,5 juta saurang. Bimbingan cekap kana naon. Dan kita tidak boleh mengambil lebih dari itu. 3,5 juta kita harus memberangkat seorang pembimbing. Waduh, berat. Berarti harus 90 mungkin. Sementara sekarang haji itu naik terus. Ya. Dan untuk seorang pergi haji itu bisa di angka 100 jutaan. Coba 100 juta ini dibagi ku sabaraha urang dengan masing-masing 3,5 juta. Kapungkur atau 3,5 juta tidak pan satu orang itu 35 juta. Ku 10 oge kabual panginten kanggo ongkos nama. Sehingga 40 orang itu satu pembimbing, 40 orang satu pembimbing. Karena ongkos haji 35 juta, sementara uang bimbingan 3,5 juta. Pan kahartos ku sarena ge. Ari ayeuna ongkos hajina 100 juta, anger 3,5 juta kene. Kedah nama KBH urang teh bubar itu. Nah, dan tidak punya keuntungan, bukan untung malah buntung. Tapi mengapa kita masih eksis? Karena kita punya tanggung jawab dakwah. Ini sebagai sarana untuk menyadarkan, menyelamatkan ibadah haji umat dan menyelamatkan umat dalam beribadah haji. Wios, kenwae rugi oge, tapi Islam terselamatkan. Ini persatuan Islam itu berada di situ. Mematak badai sabara urang, badai rugi secara materi, tapi Islam dan kaum muslimin terselamatkan. Gitu panggilnya. Cekap. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Saya atas nama pribadi dan atas nama pimpinan menyampaikan selamat wilujeng kenging takdir ti Allah nupang saena. Tos dicatat di Lauhin Mahfud bahwa kita ini dipanggil oleh Allah pada tahun ini dan persis tahun ini tahun 1447 Hijriah. 1447 Hijriah. Artinya 1447 tahun yang lalu Nabi hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah.
Tapi perlu dicatat, Bapak dan Ibu sekalian ini andai kata tahun ini bisa menunaikan ibadah haji, tah Bapak teh angkat ibadah haji teh 1500 tahun di kelahiran Nabi. Nabi teh lahir ke alam dunia di Mekah itu ternyata 1500 tahun yang lalu. Tak urang teh ayeuna teh ibadah haji teh 1500 tahun ti lahir Nabi sanes ti hijrah. Ti hijrah mah 1447, ti lahir mah 1500 tahun. Iraha Bapak teh lahir teh ku malaikat teh 1500 abdi mah. 1500 naon? 500 tahun ti Nabi lahir. Nabi lahir usia 0 tahun itu 53 tahun ke depan baru Nabi hijrah. Jadi Nabi hijrah teh yuswa 50 tilu. Ari 50 tilu ditambah 1447 sabaraha? 1500 jejeg gitu. Jadi ditaros ke malaikat teh. Iraha Bapak haji, abdi mah haji teh tahun 1500 jejeg gitu. Jadi ini Bu sangat momentum dan monumental untuk kita. Jadi bilujeng lah arangkat, mudah-mudahan Bapak sareng Ibu dipaparin kesehatan, sehat lahir, sehat batin, dan tentu saja kita menjadi haji yang mabrur dan ban maghfur wa sa'yan maskur. Demikianlah aqulu qauli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.